Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Mahmud dengan NIM 2103015011091. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu prinsip-prinsip perkembangan motorik. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Meskipun dalam aspek yang lebih luas, perkembangan motorik mengikuti pola yang serupa untuk semua orang. Dalam rincian pola tersebut terjadi perbedaan individu. Yang kedua adalah prinsip perkembangan motorik. Perkembangan bentuk kegiatan motorik yang berbeda sejalan dengan perkembangan daerah area sistem syaraf yang berbeda, karena perkembangan pusat syaraf yang lebih rendah yang bertempat di urat tulang syaraf belakang pada waktu lahir perkembangan lebih baik ketimbang pusat syaraf yang lebih tinggi yang berada dalam otak. Maka gerak refleks pada waktu lahir lebih baik dikembangkan dengan sengaja ketimbang dibiarkan berkembang sendiri. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan gerak refleks. Gerak refleks telapak tangan. Gerak refleks telapak tangan merupakan salah satu dari seluruh refleks bayi yang paling dikenal dengan merupakan salah satu yang paling awal muncul. Gerak dasar ini adalah respon terhadap rangsangan yang halus pada telapak tangan. Apabila telapak tangan dirangsang, maka keempat jari tangan akan menutup meskipun ibu jari tidak memberikan respon terhadap rangsangan ini. Gerak refleks menghisap. Gerak refleks menghisap. Sucking reflex. Respon menghisap dilakukan oleh bibir yang mendapat rangsangan. Misalnya sentuhan susu ibu. Rangsangan ini sebenarnya menimbulkan dua respon yang berkaitan dengan menghisap. Terbentuk tekanan negatif di dalam oral sehingga timbul aksi menghisap, dan lidah akan menimbulkan tekanan positif. Lidah akan ditekan ke arah atas sedikit ke arah depan dengan setiap aksi hisap. Gerak refleks pencarian. Gerak refleks pencarian ini membantu bayi mendapatkan sumber makanan, dan kemudian refleks ini menghisap membuat bayi dapat mencerna makanan. Refleks ini pada umumnya dapat ditimbulkan dengan sentuhan lembut pada daerah sekitar mulut. Gerak refleks Moore atau Moore refleks. Gerak refleks Moore paling bermanfaat untuk mendiagnosis kematangan neurologis bayi. Gerak refleks ini sering kali muncul pada saat lahir dan berakhir pada saat bayi umur 4 sampai dengan 6 bulan. Gerak refleks tidak simetris leher. Gerak refleks tidak simetris leher pada umumnya dapat dilihat pada bayi yang lahir prematur. Refleks ini dapat muncul jika bayi dalam keadaan terungkup. Jika pada bayi diputar ke salah satu sisi atau yang lainnya, maka anggota tubuh yang searah dengan perputaran tersebut akan membuka, sedangkan anggota tubuh pada arah berlawanan akan menutup. Gerak refleks ini biasanya paling bertahan hingga bayi berusia 2 sampai dengan 3 bulan, selanjutnya menghilang. Gerak refleks simetris leher. Gerak refleks simetris pada leher merespon yang sama dengan anggota tubuhnya. Respon simetris ini dapat ditimbul dengan jalannya menempatkan bayi dalam posisi duduk yang dipegang orang dewasa. Gerak refleks telapak. Gerak refleks ini dapat dilihat pada anak mulai dari sejak lahir hingga sepanjang tahun pertama usia bayi tersebut. Refleks ini dengan ujung jari pada tumit kaki yang membuat seluruh jari kaki menutup. Gerak refleks kedua telapak tangan. Gerak refleks ini dapat muncul dengan jalan menerapkan tekanan secara serentak terhadap telapak kaki dari masing-masing tangan, sehingga akan menimbulkan semua atau salah satu dari respon berikut: mulut terbuka, mata tertutup. Gerak refleks berenang, swimming reflex. Gerak refleks ini sangat luar biasa karena geraknya seperti orang berenang gaya dada. Gerakan ini umumnya dilakukan dengan tidak sadar. Untuk menimbulkan respon ini, bayi harus dipegang dalam posisi terungkap seperti di atas dan permukaan meja atau lantai di atas. Respon terhadap rangsangan ini adalah gerakan tangan dan kaki seperti berenang yang dikoordinasi dengan sangat baik. Demikianlah penjelasan saya tentang bab 3.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.